sepertinya ringan. Kata-katanya hanya sabar dan tawakal. Tapi melaksanakannya, melakukannya, menjalankannya belum tentu bisa. Umar Zaid Wijaya, present. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Umar Zaid Wijaya dalam motivasi pagi. Hari ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana menghadapi ujian atau cobaan. Saya yakin setiap orang itu pernah menghadapi ujian atau pernah menerima ujian, dan ujiannya itu tentu berbeda-beda. Ada yang ujiannya itu berupa kesehatan, ada yang ujiannya itu berupa kekayaan, ada yang ujiannya itu berupa jabatan, dan banyak sekali ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Saya yakin semuanya atau kita semuanya pernah menghadapi ujian ataupun musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara menghadapinya sehingga kita bisa menghadapi semua ujian dari Allah itu dengan tegar dan kuat. Simak terus dan jangan di skip-skip, karena Anda akan mendapatkan dari kami tip-tip bagaimana menghadapi ujian itu sehingga terasa ringan, lega, lapang dada dalam menghadapinya dan mendapatkan solusi yang aktif bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi jangan lupa subscribe dan komen apabila ada sesuatu yang ditanyakan di kolom bawah. Pertama, bahwa Allah itu menguji hambanya, sehingga kehidupan di dunia ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris shabirin." Dan kami pasti mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Maka sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Artinya bahwa kita hidup di dunia ini adalah ujian. Nanti lulus apa tidak itu tergantung daripada bagaimana kita menyikapinya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini. Maka kabar gembira yaitu datangnya al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk menyelamatkan umat manusia ini ke surga. Kuncinya bagaimana? Kuncinya adalah sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi sabar adalah keteguhan hati dalam menjalankan semua amalan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan usaha sekuat tenaga, tetapi tetap berpegang teguh kepada ajaran dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tawakal berarti menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqamah di jalan yang benar, tidak melenceng atau tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala atas takdir-takdir yang diberikan kepadanya. Ini adalah sabar dan tawakal. Jadi intinya adalah tetap kita menjaga kesabaran dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam arti kita tetap menjaga diri, tetap aktif. Tawakal kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan, mengapa sih kok harus sabar? Ya, ada beberapa hal yang Allah sendiri sudah sampaikan kepada umatnya melalui Rasulullah SAW. Yang pertama, orang yang sabar akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi, kenapa kita tidak sabar? Allah sudah menjanjikan itu. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kebersamaan Allah ini berarti ma'unatullah, pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang sabar. Apabila hambanya tidak sabar, berarti dia tidak punya rem, dia akan mau berjalan semaunya sendiri, tidak pada rel-rel yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua adalah menguatkan mental. Orang yang sabar, mentalnya akan semakin kuat, tangguh dalam menghadapi ujian yang lain lagi. Kalau ujian yang seperti ini, ujian yang ringan dia bisa dan mampu menghadapinya, maka ujian yang lebih berat dia akan mempunyai pengalaman untuk menghadapi itu. Sehingga ujian demi ujian dapat ia lalui dengan baik, dapat ia lalui dengan kuat hingga menjadi orang-orang yang tangguh. Yang ketiga, orang yang sabar itu hatinya tenang, terjaga. Karena apa? Ia sudah mempunyai sandaran, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang hanya mendapatkan musibah seperti ini, sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sandaran. Sementara orang yang tidak sabar seakan-akan tidak punya sandaran. Artinya apa? Ia seakan-akan menghadapi secara individu, menghadapi secara sendiri. Tidak ada sesuatu atau tidak ada yang lebih kuat yang bisa dijadikan sandaran dalam menghadapi ujian dan cobaan seperti ini. Maka dengan berlatih bersabar setiap hari, maka kita akan pertama di samping mendapatkan pahala yang cukup besar, mental kita tertata, mental kita terdidik sehingga menjadi orang yang bermental kuat, bermental baja, dan hati ini akan menjadi tenang. Berbeda dengan sabar, tawakal ini adalah bentuk dari kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa tempat kita kembali ya Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha, sabar yang aktif itu sabar yang disertai dengan usaha. Nah, itu kemudian kita serahkan kepada Allah, kita pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, ini kami sudah berusaha. Ujian-ujian yang Kau berikan kepada kita ini kita sudah berusaha untuk menghadapinya dengan tegar, untuk menghadapinya dengan jalan yang lurus, jalan yang istiqamah, jalan yang insya Allah Engkau ridhoi. Yang selanjutnya adalah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menentukan segala sesuatu, kita yakin bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan ujian seperti ini, seperti itu, ujian dari harta, ujian dari kekayaan, ujian berupa jabatan, ujian berupa umur, ujian berupa kesehatan, dan berbagai ujian, itu Allah yang Maha Tahu dan Allah yang membuat ujian-ujian itu. Sehingga ketika sudah berusaha semaksimal mungkin, ya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sakit, kita berusaha, usahanya adalah minum obat, usahanya adalah datang ke dokter, konsultasi ke dokter, usahanya mungkin dengan herbal, usahanya mungkin dengan praktek melalui teori-teori obat-obat Cina, obat-obat dari Arab dan lain sebagainya. Itu bentuk dari usaha. Tetapi kan kadang ada orang yang merasa yakin hanya dengan obat sembuh. Nah, itu berarti belum tentu dari obat-obatan itu sembuh kalau Allah tidak menghendaki. Ada yang sudah berobat berkali-kali tetapi tidak sembuh atau belum sembuh. Allah belum beri kesembuhan. Maka itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Tahu, kita pasrahkan. Kita sudah berusaha tadi mendatangi dokter, konsultasi, berusaha mencari obat dan lain sebagainya. Selanjutnya kita pasrah kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang membuat ujian ini, Engkau yang membuat musibah ini, maka kami kembalikan kepadamu ya Allah. Di balik ujian itu tentu ada hikmah yang luar biasa. Nah, dengan ujian-ujian itu, dengan kita pasrahkan kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya iman kita itu bertambah, tambah kuat, tambah yakin kepada Allah bahwa ini memang Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki seperti ini agar kita semakin kuat dalam menghadapi hidup ini. Dengan demikian, harapannya kita menjadi orang yang muttaqin, orang yang imannya semakin hari terpupuk, semakin kuat. Kemudian ada juga dengan bertawakal itu mengurangi stres. Karena orang yang merasa dirinya mampu, ternyata ketika mendapatkan musibah ujian, dia tidak bisa apa-apa.
kesombongannya yang sementara ini ditampakkan di depan manusia, kemudian dia mendapatkan ujian, ternyata tidak bisa apa-apa. Stres. Maka dengan bertawakal kepada Allah, itu dapat mengurangi rasa stres. Dan yang tidak kalah penting adalah menambah keberkahan. Berkah. Kita semakin dekat kepada Allah, hidup kita semakin tenang, hidup kita semakin berkah. Meskipun dengan ujian-ujian seperti ini. Sobat motivasi, bukan kita saja kok yang mendapatkan ujian, bukan jenis manusia seperti kita manusia biasa yang mendapatkan ujian. Bahkan para anbiya, para nabi-nabi dulu ujiannya luar biasa, bahkan lebih daripada kita. Kalau kita mungkin hanya diuji ya, sakit, flu, pilek, demam, dan lain sebagainya. Hanya diuji sedikit dari kemiskinan. Kadang ada orang yang tidak kuat. Para nabi-nabi terdahulu, Masya Allah, ujiannya luar biasa. Nabi Ayub diuji dengan berbagai masalah duniawi. Bahkan semua nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, diuji. Karena kekuatannya dalam menghadapi ujian-ujian itulah akhirnya mereka adalah utusan Allah yang kuat, yang mampu menyebarkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jangan merasa dikucilkan, jangan merasa berat hati. Cukup pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah banyak contoh-contoh dari para anbiya, bukan para pejuang-pejuang juga demikian, banyak sekali ujian-ujian mereka, tapi mereka tetap sabar, mereka tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, kenapa kita yang biasa-biasa seperti ini dengan menghadapi ujian yang seperti ini kita tidak bersabar dan bertawakal? Maka saatnya kita mulai menata diri, menata hati, bagaimana bisa menghadapi ujian-ujian itu dengan tetap tabah, tetap sabar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada beberapa tips kecil yang bisa kita lakukan harian. Bagaimana kita bisa mengasah jiwa kita, mengasah hati kita, bisa terbiasa untuk sabar, bisa terbiasa untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, biasakan untuk berdoa, mendoakan dan minta doa. Berdoa untuk diri sendiri, mendoakan orang tua, dan tidak sungkan-sungkan untuk minta doa kepada orang lain. Bahkan minta doa kepada orang mungkin yang kita merasa dia berada di bawah kita. Siapa tahu doanya dia itu lebih makbul daripada doa kita sendiri untuk diri kita. Nah, maka berdoa, mendoakan, dan minta doa. Itu sangat penting. Kemudian yang kedua adalah bersyukur. Bersyukur adalah mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan berupa apapun. Jadi jangan bersyukur ketika kita mendapatkan nikmat. Mendapatkan musibah pun kita tetap bersyukur. Bersyukurnya bagaimana? Bersyukurnya alhamdulillah musibah saya ini hanya seperti ini dibanding fulan, dibanding si A, dibanding si B. Tetap bersyukur. Itulah berarti kita rela diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, apabila kita mendapatkan ujian tidak mau bersyukur, isinya hanya dalam hati mangkel, gerundeng, kemudian marah-marah, nggak akan menyelesaikan masalah. Maka kesyukuran Anda adalah bukti bahwa Anda rela diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jangan lupa fokus pada usaha. Fokus pada usaha. Artinya, ujian tetap berjalan, upaya untuk menghadapi masalah-masalah itu adalah dengan usaha. Jangan kemudian diam saja, tidak mau berusaha. Nah, itu malah salah. Tetap kita berusaha sedikit demi sedikit. Seperti orang yang sakit tadi, tetap berusaha
untuk datang ke dokter, untuk datang ke mantri, untuk datang ke rumah sakit, dan lain sebagainya. Itu adalah fokus pada usaha. Karena yang diminta oleh Allah kepada hambanya ini adalah usaha. Sedangkan yang menentukan sehat, sakit, itu adalah Allah. Jadi kembalikan ke sana setelah kita berusaha. Jadi fokus pada usaha. Jangan lupa cari dukungan, yaitu yang bisa mensupport kita. Sebab kadang-kadang yang namanya manusia ya, kadang kita itu setelah mendapatkan ujian, musibah, kemudian down. Ada ya yang seperti itu. Down kemudian sudah malas, nggak mau berbuat apa-apa, berdiam diri saja di ruangan, dalam kamar, tidak mau keluar, tidak mau usaha. Itu karena down, merasa hina, inferior. Tidak seperti itu kita menghadapinya. Maka caranya adalah cari dukungan, yaitu supaya bisa mensupport kita. Banyak kok teman-teman kita itu yang mensupport kita, datang kepada kita, memberi nasihat. Siapa tahu dari nasihat-nasihat teman itu kemudian bisa bangkit. Dan itu banyak terjadi seperti itu. Teman datang, kemudian berkunjung, cerita ini dulu saya seperti ini, saya hadapi seperti ini, kemudian bisa sembuh, bisa bangkit dari ekonomi yang terpuruk, bisa ini, dan lain sebagainya. Support. Ini support dari teman-teman. Jadi carilah dukungan. Bisa pada zaman sekarang banyak sekali, bisa melalui sosial media. Anda sampaikan kepada teman-teman melalui sosial media atau ya melalui apa sajalah. Itu adalah support, mendapatkan dukungan dari sejawat, dari teman-teman, sehingga mendapatkan nasihat dari mereka. Sahabat motivasi pagi, ketahuilah bahwa sabar dan tawakal memang tidak mudah. Buktinya apa? Buktinya banyak orang yang tidak sabar, banyak orang yang tidak mau tawakal. Sepertinya ringan, kata-katanya hanya sabar dan tawakal, tapi melaksanakannya, melakukannya, menjalankannya belum tentu bisa. Untuk itu, ini kunci masalahnya. Kuncinya adalah pada sabar dan tawakal. Sehingga apapun jadinya, kalian harus tetap sabar dan tawakal. Ingat ya, Allah itu tidak memberi ujian dan cobaan yang tidak dimampui oleh hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tetap bersemangat, tetap berusaha, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya semoga kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tetap sabar, bisa memanage hati, bisa bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apapun, dan bisa menghadapi semua ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Karena sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.